Shalom Jemaat GBI Meperpak yang dikasih Tuhan, kembali lagi di ibadah KTM online GBI Meperpak. Kami berharap jemaat yang menonton tayangan ini dapat merasakan hadirat Tuhan dari firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Nya. Untuk mengetahui updatean terbaru kegiatan GBI Meperpak, Bapak Ibu jangan lupa subscribe, like, comment, and share kepada saudara dan kerabat kalian. Selamat beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita saksikan kegiatan GBI Meperpak dalam sepekan ini. Ibadah online GBI Meperpak Minggu 28 Maret 2021 akan dilayani oleh Pendeta Leonardo Siamsuri. Premier pukul 6 pagi di YouTube channel GBI Rayon 1 Day. Untuk jemaat yang ingin didoakan secara khusus dapat menghubungi di nomor berikut ini. Untuk kegiatan GBI Meperpak, Bapak Ibu dapat melihat sosial media kami di slide berikut ini. Bagi jemaat yang ingin memberikan persembahan, dapat mentransfer ke nomor rekening BCA berikut ini. Demikianlah info news GBI Meperpak sepekan ini. Mari kita siapkan hati untuk memulai ibadah KTM pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Deklarasi iman. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga. 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali.
Shalom GB Maple Park. Shalom. Puji nama Tuhan. Saat ini sama-sama kita mau bersorak, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Amen. Sebab Dia Allah yang dahsyat. Amin. 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 Mari sebelumnya mari kita sama-sama tunduk kepala dan kita berdoa. Bapak, kami bersyukur buat anugerah kebaikan-Mu yang selalu baru buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Engkau dahsyat buat kami. Terima kasih buat hari-hari yang kami lalui bersama Engkau. Sampai saat ini Tuhan, kami tahu kalau kami bisa ada, kami bisa kuat semua karena anugerah dan kebaikan-Mu Tuhan buat kami. Saat ini kami mau memuji Engkau lebih lagi. Kami percaya Engkau menjamah setiap kami yang ada di rumah-rumah dimanapun kami berada. Kami percaya saat kami mengangkat hati kami, memfokuskan pikiran kami kepada Tuhan, maka kami percaya Engkau hadir pada saat ini bersama kami Bapa. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya Yesus. Mari setiap kita yang siap sama-sama nyatakan amin. Haleluya. Boleh yuk sama-sama kasih sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, tak ada yang sanggup menyangkali. Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Katakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat. Haleluya. Makasih Tuhan, Engkau ada di setiap musim kami. Sebelum dunia ini ada, kuasa-Mu telah terbentang. Sepanjang sejarah manusia, ada yang sanggup menyangkali. Oh, Kau Alfa Omega, Tuhanku luar biasa. Perbuatan-Mu heran, dulu sekarang selamanya. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan
Engkau yang dahsyat dan Engkau yang ajaib di hidup kami. Kami tahu bahwa hidup kami adalah bukti kebaikan Tuhan. Sampai hari ini kami adalah pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Anugerah-Mu ajaib. Dan setiap kami datang dengan kerinduan yang sama untuk boleh mengalami perjumpaan dengan Engkau. Karena kami tahu setiap kali kami ada di hadirat-Mu, hadirat-Mu dapat dan sanggup untuk mengubahkan kami. Amin. Di hadirat-Mu, setiap kami yang menanti-nantikan Engkau, setiap kami akan dipulihkan. Dan kami buka hati kami, dan kami nyatakan, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah satu di hatiku. Ku ingin Kau lebih dari segalanya. Bersama-sama katakan pujian ini. Saat terindah dalam hadirat-Mu, rasakan kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Mengalir memenuhiku, itu yang selalu ku rindu. Memuji menyembah-Mu, oh Tuhan. Oh, saat indah bersama-Mu, itu yang selalu ku rindu. Menikmati Engkau dalam hadirat-Mu. Kaulah dambaan hidupku, Kaulah
nyatakan saat indah, saat indah bersamamu, itu yang selalu ku rindu, menikmati engkau dalam hadiratmu. Kaulah damai hidupku, kaulah satu di hatiku. Ku ingin kau lebih dari segalanya. Ku ingin kau, ku ingin kau lebih dari segalanya, dan tiada lain. Ku ingin kau lebih dari segalanya. Oh, tiada yang lain, hanya engkau, hanya pribadimu yang kami rindukan, yang kami inginkan, yang kami nantikan selalu. Kaulah segalanya, kaulah segalanya, tiada yang lain, hanya engkau. Oh, Tuhan, kami rindukan. Oh, hanya pribadimu yang dapat dan yang sanggup memenuhi seluruh kerinduan kami, Aba. Oh, haleluya, haleluya. Seperti rusa yang merindukan akan aliran sungaimu, demikianlah jiwaku merindukan Engkau, Tuhan. Oh, satu-satunya, satu-satunya yang kami perlukan, satu-satunya Allah hidupku. Oh, kami datang menyembahmu, kami datang memujimu, memuliakan Engkau dengan segenap hati kami, dengan segenap hidup kami, dengan segenap jiwa kami, menyatakan tiada yang lain, hanya Kau Tuhan, hanya Kau Yesus, segalanya bagiku. Hanya Kau Yesus, segalanya bagiku, yang dapat dan yang sanggup memenuhi setiap kerinduan kami. Seperti rusa yang merindukan akan aliran sungai, demikianlah jiwa kami merindukan Engkau. Betapa disenangi tempat kediaman-Mu, ya Allah kami. Jiwa kami hancur karena merindukan akan pelataran, merindukan akan hadirat-Mu, merindukan lawatan-Mu, merindukan jamahan-Mu. Mari yang merindukan Tuhan, angkat dua tangan kita sebentar. Mari luangkan waktu 1-2 menit ke depan. Ada banyak hal yang Tuhan sudah nyatakan di hidup kita, dan bagian ini, waktu ini, biar kita boleh datang dengan meresponi semua kebaikan Tuhan. For the Lord is good and His mercy endureth forever. Oh yes you are, oh yes you are.
dari segalanya, lebih dari apapun. Amin. Engkau yang mengenal, Engkau yang mengetahui setiap isi hati kami, dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Engkau mendengar setiap seruan hati kami. Dan biarlah pujian yang kami naikkan itu keluar, bukan hanya dari mulut, bibir, lidah kami, tapi biar pujian kami itu keluar dari hati kami yang paling dalam, bahwa kami mengasihi Engkau Yesus lebih dari segala-galanya. Carried on your wings, love you so much, Jesus, love you so much. Oh my soul, how my soul longs for you, longs to worship you forever. Come on, everybody, sing together. Hear His praises from a grateful heart. Each time I think of you, the praises start. Love you so much, Jesus, Jesus, love you so much. Lord, I love you. Lord, I love you, and my soul sings. In your presence, carry on your wings. Love you so much, Jesus, Jesus, love you so much. How my soul longs for you, how my soul longs for you, longs to worship you forever in your power.
Jesus, carry on your wings. Love you so much. Jesus, love you so much. Love you so much. Love you so much. Jesus, love you so much. Love you, love you so much. Jesus, love you so much. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, Jemaat GBI Maple Park. Hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Allah. Sebelumnya kita akan berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan Yesus bagi seluruh jemaat GBI Maple Park ya Bapa. Biar kebenaran firman Allah hari ini yang diberitakan sungguh-sungguh menguatkan, meneguhkan, dan memberi pengharapan baru. Mereka dapat mengatasi setiap perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat di masa-masa sukar belakangan ini Tuhan. Mereka dapat memiliki kunci dan rahasia penting dalam menghadapi kehidupan dan pergumulan mereka di tengah goncangan-goncangan yang berat, yang keras Tuhan. Sehingga setiap mereka mengalami berkat Allah yang melimpah. Di dalam nama Yesus kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, GBI Maple Park. Biarlah hari ini kita betul-betul menerima kebenaran firman Allah. Hari ini saya akan membawa tema kebenaran firman Tuhan, yaitu mengatasi berbagai perubahan. Sekali lagi, mengatasi berbagai perubahan. Saudara sadar atau tidak sadar dalam kehidupan kita selalu menghadapi perubahan. Saudara-saudara, dulu kita kuat ya, setelah tua menjadi begitu lemah. Dulu rambut kita hitam, saudara-saudara, semakin tua semakin putih. Itu sebuah perubahan, saudara-saudara. Disadari berubah, tidak disadari berubah. Dulu saudara-saudara pipi kita begitu kencang, saudara-saudara. Setelah kita tua, pipi kita begitu keriput. Dulu tidak ada garis kehidupan di jidat kita. Sekarang sudah terlalu banyak kernyit-kernyit garis-garis kehidupan di jidat kita ini, saudara-saudara. Itu menunjukkan bahwa setiap hari hidup kita mengalami perubahan. Ya, saudara-saudara. Sadar kita berubah, tidak sadar juga kita berubah. Perubahan bisa disebabkan oleh berbagai penyebab, saudara-saudara. Yang kita akan lihat salah satu penyebab perubahan besar saat ini adalah pandemik, saudara-saudara. Yang jelas kita harus berubah. Kalau kita tidak berubah sama dengan mati. Kalau kita punya anak ya, kita timang-timang ya, saudara-saudara. 1 bulan kita timang-timang, lucu rasanya, saudara-saudara. Setelah 5 bulan kita timang-timang, saudara. Setelah 3 tahun kita timang-timang, saudara-saudara. Setelah 30 tahun kita timang-timang. Nah ini namanya tidak berubah, tidak bertumbuh. Selalu ada perubahan, saudara-saudara. Selalu ada perubahan. Pasti, saudara-saudara. Kalau tidak berubah, mati. Kalau kita punya anak, senang sekali. Anak kita dari bayi bisa merangkak, dari merangkak bisa jalan. Itu namanya perubahan. Dan kalau tidak berubah, sama dengan mati. Sama dengan kerohanian kita. Sama dengan keluarga kita. Sama dengan bisnis kita. Tidak berubah, mati. Hanya saja, apakah kita mau menjadi orang Kristen yang mengadakan perubahan? Atau seorang yang mau berubah? Atau menjadi agen perubahan? Karena banyak orang, saudara-saudara, menjadi orang Kristen yang tidak hidup di dalam kehidupan yang benar di dalam Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara sekalian, kita menjadi orang Kristen yang mau berubah. Pada saat kita melihat gambar di depan saudara, seorang nenek-nenek, saudara-saudara, pegang laptop. Orang yang sudah tua saja, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, mau berubah.
Dia tidak mau tergilas oleh perubahan. Malah dia update status tuh, saudara-saudara. Ku selalu setia katanya. Walaupun sudah tua, dari sejak muda tetap setia, saudara, selalu setia. Ya, dia di FB-nya dengan update status lagi bahagia katanya, saudara-saudara. Ini mau menunjukkan kalau orang setua ini saja tidak mau ketinggalan zaman, mau berubah, bagaimana dengan saudara? Tapi Pak Apin, kalau kita menghadapi perubahan, banyak serba tidak pasti Pak Apin. Bagaimana menghadapi perubahan yang serba tidak pasti itu? Saya memberitahu Bapak Ibu Saudara sekalian, memang sebuah perubahan mengalami ketidakpastian. Di dunia ini serba banyak tidak pasti, saudara-saudara. Kata orang, yang paling pasti kita pasti mati, saudara-saudara. Kematian adalah sesuatu yang paling pasti. Yang kedua, dalam kekristenan kita, keselamatan di dalam Yesus Kristus adalah sebuah kepastian. Katakan amin. Tetapi saudara-saudara, perubahan tidak banyak menjanjikan apa-apa memang. Serba tidak pasti. Tetapi orang yang ada di dalam Tuhan ada dalam kepastian. Karena Tuhan akan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara-saudara. Bagaimana Pak Apin dalam mengambil keputusan? Dalam setiap perubahan banyak resiko. Betul saudara-saudara. Salah satunya pada masa pandemik ini memang banyak resiko. Ada pandemik, tidak ada pandemik, hidup memang beresiko, saudara-saudara. Hadapi saja resiko kehidupan, saudara-saudara. Yesus benar saja mengandung resiko disalibkan. Apalagi kalau tidak benar, tentu lebih beresiko, saudara-saudara. Yang penting di sini, bagaimana kita bisa tetap berkarya di tengah kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Kalau kita membaca firman Tuhan, saudara-saudara, di dalam kitab Ibrani pasal 12 ayat 26 sampai dengan 28. Saya akan membacakan Bapak Ibu Saudara sekalian. Perhatikan dalam 3 ayat ini ada 5 kata saudara-saudara yang diulang-ulang. Goncang, 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 saudara-saudara. Waktu itu, kata Alkitab, suaranya menggoncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji, satu kali lagi aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Saudara, Tuhan menggoncangkan dalam sejarah sepanjang kehidupan, kegoncangan itu terjadi. Tapi ada satu kegoncangan nanti, satu kali kelak, itu saudara bukan hanya bumi, langit juga. Yang Alkitab katakan, bintang-bintang berguguran, bulan menjadi darah, saudara-saudara, matahari menjadi redup, menjadi gelap, saudara-saudara. Itu adalah kegoncangan terakhir yang Tuhan buat lewat akhir zaman, saudara-saudara. Dalam ayat 27 berkata, satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan. Memang kegoncangan mengakibatkan berbagai perubahan tentang apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi di dunia ini ada yang bisa digoncangkan dan ada yang tidak tergoncangkan. Yang bisa digoncangkan adalah seluruh bulatan bumi ini, tetapi yang tidak tergoncangkan adalah kerajaan Allah dan orang-orang yang ada di dalamnya. Jadi kata Alkitab, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, inilah kekristenan. Perubahan boleh terjadi, masalah dan pergumulan boleh terjadi, segala banyak kegoncangan terjadi, tetapi kita punya kerajaan yang tidak tergoncangkan. Cirinya apa orang yang tidak tergoncangkan? Marilah kita mengucap syukur. Di tengah kegoncangan dan pergumulan, dia tetap bisa mengucap syukur. Haleluya. Dia tetap beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Jadi tetap jalan ibadah, mau ada masalah, mau ada pergumulan, mau ada perubahan, mau ada goncangan, tetap dia beribadah kepada Allah. Daniel tetap beribadah kepada Allah, saudara-saudara. Sekalipun banyak aturan yang diubah-ubah saat itu, saudara-saudara. Beribadah kepada Allah menurut yang berkenan. Dia semakin berkenan kepada Allah. Bahkan Alkitab katakan dengan penuh hormat dan takut akan Allah. Jadi semakin takut kepada Tuhan, semakin hormat kepada Tuhan, semakin berkenan kepada Tuhan dalam kehidupannya. Inilah orang-orang yang tidak tergoncangkan. Mereka adalah orang-orang yang tetap bisa mengucap syukur, yang tetap bisa beribadah di tengah pergumulan seberat apapun, tetap hidupnya berkenan, tetap hidupnya hormat kepada Tuhan, dan tetap hidupnya takut kepada Tuhan. Saudara perhatikan dari ayat ini, 5 kali ditekankan goncang, 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 goncang.
saudara-saudara, yang mengakibatkan perubahan, kata Alkitab. Jadi lewat pelajaran ini saudara-saudara, kita melihat juga memang bukti sejarah Alkitab. Misalnya perubahan yang besar terjadi. Masa Yusuf misalnya. Orang Israel atau keturunan Yakub saudara-saudara itu dibawa dari Mesir ke Israel. Tinggal di tanah Goshen. Itu tanah yang penuh berkat saat itu. Karena pertolongan Yusuf sebagai raja muda di Mesir. Saudara, mereka hidup dihormati, mereka hidup dihargai. Kenapa? Karena jasa-jasa dari Yusuf, saudara-saudara, di Mesir. Tetapi ada perubahan besar setelah saudara-saudara penguasa Mesir itu meninggal, diganti dengan penguasa baru. Orang Israel diperbudak. Bayangkan, dari biasa dihormati, biasa dihargai, saudara-saudara, biasa banyak berkat, sekarang diperbudak. Nggak kira-kira diperbudaknya 430 tahun, saudara-saudara. Itu sebuah perubahan drastis yang luar biasa. Dari orang merdeka sekarang diperbudak. Dari orang yang dihormati sekarang diperbudak. Perubahan besar, saudara-saudara. Setelah diperbudak 430 tahun, saudara-saudara, Tuhan mengutus Musa dengan 10 tulah di Mesir. Akhirnya bangsa itu merdeka. Wow, biasa diperbudak ratusan tahun. Sekarang merdeka mereka. Tapi sayang merdekanya di padang gurun. Tidak punya tempat, tidak punya wilayah, tidak punya negara, saudara-saudara. Di padang gurun selama 40 tahun. Di padang gurun yang panasnya rata-rata lebih dari 40 derajat Celcius. Panas luar biasa, saudara-saudara. Mereka akhirnya banyak bersungut-sungut, banyak kecewa, dan banyak mati di padang gurun. Puluhan ribu, bahkan jutaan, saudara-saudara. Sebab yang masuk tanah Kanaan hanya 2 orang yang keluar dari bangsa Mesir yang dewasa, yaitu Yosua dan Kaleb. Semua yang masuk tanah Kanaan adalah mereka keturunan yang lahir di padang gurun itu, saudara-saudara. Diperbudak, sekarang merdeka. Tapi di padang gurun bersungut-sungut. Itu sebuah perubahan yang mendadak luar biasa. Sekarang di padang gurun yang terkatung-katung itu, melihat tanah Kanaan, memasuki tanah Kanaan yang melimpah susu dan madunya. Luar biasa mereka bangga. Yang tadinya tidak punya wilayah, ada wilayah. Yang tadinya tidak punya warisan, sekarang punya warisan. Yang tadinya tidak ada makanan, hanya makan mana dari sorga itu. Dan burung puyuh dagingnya itu. Sekarang mereka bisa makmur sedemikian rupa. Begitu bebasnya, begitu istimewanya. Perubahan drastis luar biasa. Sampai-sampai meninggalkan Tuhan. Perubahan drastis yang luar biasa itu. Sampai-sampai mereka melupakan Tuhan. Yang akhirnya Tuhan pukul dan hajar kembali untuk mengingatkan orang Israel. Dibuang ke Babel 70 tahun. Sejarah menunjukkan bahwa tiap hari hidup kita berubah. Tiap hari hidup kita menghadapi berbagai perubahan dalam hidup kita. Saudara-saudara, sampai Herakleitos berkata begini. Segala sesuatu terus bergerak, sadar tidak sadar terus bergerak. Segala sesuatu mengalir, terus mengalir. Segala sesuatu terus berubah, sadar tidak sadar. Kita ini sedang menuju perubahan. Perubahan besar, saudara-saudara. Dulu ibadah berjam-jam. Saya pernah ibadah, saudara pimpin KKR di Pulau Nias, saudara-saudara 6 jam saya pimpin, saudara-saudara. Sekarang ibadah hanya 1 jam saja onsite di gereja. Tidak boleh lebih menurut aturan pemerintah. Saudara, dulu kita harus kerja bolak-balik ke kantor. Sekarang kerja WFH, saudara-saudara, di rumah kerja, saudara-saudara. Dulu saudara-saudara melakukan bisnis door to door, berjumpa tatap muka. Sekarang hanya melalui internet media, saudara-saudara. Pakai Tokopedia, Bukalapak, sudah datang ke rumah. Sebuah perubahan terus menerus berubah, saudara-saudara. Itu sebabnya Herakleitos berkata, ingat ada 2 kata ini, proses dan perubahan. Proses adalah sesuatu yang disengaja, perubahan yang disengaja untuk menghasilkan produk atau sesuatu. Tetapi perubahan yang biasa terjadi, sadar tidak sadar, berubah, saudara-saudara. Tahun 95 saya pergi, saudara-saudara, ke Kalimantan. Hutan semua, saudara-saudara, tahun 95. Waktu saya pergi tahun 2000 sekian ke Kalimantan, semua sudah perubahan, saudara-saudara.
Tahun 92 saya ke Pulau Nias, saudara-saudara. Jembatan pun masih dari kayu kelapa, saudara-saudara. Sekarang semua jadi mewah, semua sudah bagus. Perubahan. Ada perubahan sebuah proses, ada perubahan karena sebuah hal yang memang natural, alami, pasti berubah. Yang penting di sini kita harus sadar, saudara-saudara, bahwa dunia selalu berubah. Hanya Yesus Kristus yang tidak pernah dulu, sekarang, sampai selama-lamanya tidak pernah berubah. Katakan amin. Saudara punya Allah yang tidak pernah berubah. Dunia selalu berubah. Segala sesuatu selalu berubah. Dan perubahan itu tidak bisa dilawan. Perubahan itu tidak bisa ditolak. Contohnya pada masa pandemik ini. Ratusan negara tidak bisa, saudara, menolak pandemik. Tidak bisa menolak, saudara-saudara, 3M, 5M, saudara-saudara. Tidak bisa menolak protokol kesehatan. Nggak bisa, saudara-saudara. Kalau kita menolaknya, tergilas kita. Kalau kita melawannya, hancur negara kita, saudara-saudara. Nggak bisa. Hanya di sini yang perlu kita renungkan adalah kita menjadi agen perubahan, ya, change agent, saudara-saudara, mengadakan perubahan, membuat perubahan, atau kita diubah oleh perubahan itu, oleh keadaan itu. Jadi jelas sekali, apakah kita mengubah keadaan atau kita diubah keadaan. Saudara tergolong manusia mana? Yang mengubah keadaan atau yang diubah keadaan? Kita rata-rata pada masa pandemik ini diubah keadaan. Mau tidak mau pakai masker. Saudara suka tidak suka pakai masker. Suka tidak suka masuk ke rumah orang harus cuci tangan. Suka tidak suka masuk kantor harus cuci tangan. Suka tidak suka, saudara-saudara harus betul-betul jaga jarak. Suka tidak suka, saudara diubah keadaan. Pandemik yang mengubah keadaan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, kalau kita melihat gambar ini, ada traktor dengan petani. Penemu traktor, saudara-saudara, inilah orang yang mengubah keadaan. Karena melihat betapa kasihannya para petani menggarap tanah dengan mencangkul atau pakai kerbau atau pakai sapi, hingga dia membuat ide terobosan mengubah keadaan. Dan petani dia mau berubah lewat keadaan yang lebih baik, dia ikut perubahan. Jadi jelas sekali di sini kedua-duanya diubah keadaan maupun mengubah keadaan sama baiknya, saudara-saudara. Jika kita tetap ada di dalam Tuhan, jika itu bukan sebuah hal yang berdosa, saudara-saudara. Yang penting di sini tetap dalam Tuhan, saudara-saudara. Karena traktor diciptakan untuk kebaikan. Maka kita pun mau diubah keadaan atau mau berubah lewat keadaan itu, menggunakan apapun, saudara, untuk keadaan yang lebih baik. Yang penting di sini tetap di dalam Tuhan, saudara. Kalau kita melihat gambar ini, seorang anak kecil di tengah sawah pegang HP. Ini sudah modern sekali, saudara. Ya, dia teriak-teriak, "Bagaimana, bro? Gimana situasinya, bro? Keadaannya di sana bagaimana, bro? Kabarnya gimana?" Gitu, saudara-saudara. Ya ini, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan. Anak ini menikmati perubahan. Nikmati saja. Nikmati saja suasana kerja di rumah, nikmati saja, saudara-saudara. Kita di rumah, ya saudara-saudara, tinggal di rumah saja, isolasi mandiri, nikmati saja, saudara-saudara. Karena Pak Apin juga kena COVID-19 tanggal 9 Januari yang lalu, saudara-saudara. Kita nikmati saja 14 hari, plus 14 hari lagi, saudara-saudara. Hanya istri saya, saudara-saudara, tanggal 14 sampai 17, itu betul-betul mengalami krisis. Kena COVID-19 11 hari di rumah sakit, saudara-saudara. Waduh, itu penuh dengan air mata, penuh dengan duka, penuh dengan kesedihan, penuh dengan rasa gentar juga, saudara-saudara. Tetapi dalam setiap perubahan, tetap berjalan dalam kehendak Allah. Jangan keluar dari rencana Tuhan. Jangan keluar dari jalurnya Tuhan. Itu yang penting. Memang saudara-saudara, dalam setiap sejarah kehidupan kita masing-masing, kita mengalami berbagai perubahan. Salah satu contoh misalnya Yusuf. Yusuf dihormati atau dicintai oleh papanya di rumah tangga. Tetapi mengalami perubahan besar yang akhirnya dibenci oleh keluarganya, kakak-kakaknya. Menjual dia, sebuah perubahan besar. Dia dijual sebagai budak. Sebuah perubahan besar yang luar biasa, saudara-saudara. Akhirnya dia menjadi budak di
rumah Potifar, sebuah perubahan besar. Orang bebas jadi orang yang diperbudak. Waduh, tetapi hebatnya dari Yusuf adalah dia tidak keluar dari jalur Allah. Dia tidak keluar dari kehendak Allah. Dia tetap di dalam Tuhan. Katakan amin. Saya berkata, sebesar apapun kegoncangan yang terjadi dalam hidup saudara, sebesar apapun kemelut yang terjadi dalam hidup saudara, tetap ada di dalam Tuhan. Jangan keluar dari kehendak Allah dan jalur rencana Allah. Jangan. Yusuf sekalipun ada di penjara, dia tidak keluar dari jalur rencana Allah. Dia tetap hidup benar, yang akhirnya dia diiringi atau diarahkan maju ke istana. Dan ia menjadi raja muda di Mesir. Saudara sudah dikasih oleh Tuhan, nikmati apa yang Tuhan beri. Nikmati perubahan. Masa-masa pandemik ini banyak perubahan. Ayo nikmati saja. Tapi ingat ya, jangan keluar dari jalur kehendak Allah dan rencana Allah. Harus tetap di dalam Tuhan. Menei kata bahasa Yunaninya. Kita harus tinggal di dalam Tuhan. Tetap di dalam Tuhan. Jangan keluar dari jalur dan rencana Allah. Bapak ibu saudara sekalian, kalau kita melihat gambar ini, seorang petani dengan anaknya sedang membajak sawahnya dengan sapinya. Apa ini salah? Tidak ada salahnya. Memang itu adalah budaya tradisional membajak dengan sapi. Nggak ada salahnya. Apakah membajak dengan traktor salah? Tidak ada juga salahnya. Baik lewat sapi maupun traktor sama-sama baiknya, saudara-saudara. Lalu jangan iri, jangan menolak perubahan. Mentang-mentang tidak punya traktor, kita berkata, oh dia mau begini. Kita ngomong macam-macam, saudara-saudara. Kalau saudara belum punya traktor, hanya punya sapi, saudara lakukan kerja itu dengan tanggung jawab dengan sebaik-baiknya. Jangan mengeluh, jangan kecewa, jangan bersungut-sungut, jangan marah-marah dengan kita tidak punya traktor. Tentu satu saat kalau ada berkat, kita beli traktor dan lakukan dengan traktor. Mengapa? Karena membajak jauh lebih cepat, jauh tidak lebih lelah, saudara-saudara. Sangat membantu sekali. Itu sebabnya jangan musuhi, jangan menentang perubahan, jangan kecewa terhadap perubahan. Saudara, itu yang penting, saudara-saudara. Artinya apa? Akhirnya perubahan yang terjadi harus dimanfaatkan. Manfaatkan perubahan untuk kebaikan kita. Bukan malah kecewa, bukan malah bersungut-sungut, bukan malah mengeluh, saudara-saudara. Manfaatkan perubahan untuk kebaikan. Salah satu contoh, saya mengutip di situ, memberi dalam kurung tentang Ciputra. Tahun 98 adalah tahun perubahan yang luar biasa, saudara-saudara. Itu masa kerusuhan tahun 98. Orang-orang kaya kolaps, saudara-saudara. Mengapa? Lalu orang miskin bagaimana? Karena orang miskin tuh biasa susah, biasa menderita. Ya, pada saat terjadi penderitaan biasa aja, saudara-saudara. Biasa aja. Tapi orang kaya seperti Ciputra betul-betul mengalami kebangkrutan. Dolar yang biasa hanya 2.000-an, saudara, menjadi sampai sempat 18 ribuan, saudara-saudara. $1. Ya kolaps, saudara, dunia usaha. Tetapi justru lewat perubahan itulah Ciputra mengenal Allah, bertobat. Jadi ada satu sisi positif, sesuatu yang sangat baik, di mana Tuhan menegur lewat berbagai goncangan yang mengakibatkan perubahan itu, untuk menjadi orang-orang yang sadar ada Allah, bahwa ada Tuhan yang rindu kita sekalian. Bapak ibu saudara sekalian, kalau kita melihat gambar ini, saudara-saudara, laptop dengan laptop lalu saling jual beli, artinya apa? Ini gambaran, saudara-saudara, bahwa sekarang untuk belanja, untuk saudara-saudara melakukan transaksi, hanya perlu media internet, saudara-saudara. Hanya perlu paket data 50.000 sudah, saudara-saudara. Barang-barang datang sendiri, diantar ke rumah, saudara-saudara. Yang penting di sini, selama kita ada dalam Tuhan, apapun bentuk perubahan, apapun bentuk goncangan, apapun bentuk masalah dan pergumulan, pasti akan membawa kebaikan. Katakan amin. Pasti akan membawa keindahan. Katakan amin. Karena Tuhan sudah berjanji, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Siapa yang membuat indah? Ia, yaitu Tuhan yang membuat segala sesuatu indah. Bukan kita, saudara-saudara. Kita bisa membuat indah hanya sekedar. Itu pun banyak rusaknya, bukan banyak indahnya.
Tapi Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tentu waktu Tuhan. Dan hanya Dia yang bisa membuat hidup kita indah. Itu sebabnya jangan keluar dari jalur dan rencana Allah. Jangan keluar, saudara-saudara. Percayai betul bahwa Tuhan akan mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita. Bahkan ujungnya keindahan, saudara-saudara. Pada saat kasus pandemik misalnya. Dari sejak tahun 2020 bulan Maret sampai sekarang sudah bulan Maret lagi 1 tahun. Bagi orang-orang yang takut Tuhan, bagi orang-orang yang mau kreatif dan inovatif, membuat orang-orang itu semakin cerdas untuk mengatasi perubahan. Dia semakin kreatif, semakin inovatif dalam dunia usaha, semakin tajam untuk melihat peluang dalam mengatasi berbagai perubahan. Jadi ternyata dalam masa pandemik banyak orang-orang semakin cerdas, kreatif, inovatif, tajam untuk mengatasi perubahan. Saya memberikan beberapa contoh. Saya punya teman, saudara-saudara, pengusaha. Dia menghadapi pergumulan yang besar pada masa pandemik. Dan dia berdoa, dia minta supaya Tuhan memberikan kreativitas untuk menciptakan dunia usaha baru. Pada masa pandemik, dia menghasilkan 5 dunia usaha baru. Wow, luar biasa, saudara-saudara. Saya punya teman yang lain, saudara-saudara. Dia memiliki dunia usaha transportasi antar jemput anak sekolah. Masa pandemik, mau jemput siapa, saudara-saudara? Mulai dari TK sampai SMA, nggak ada yang bisa dijemput. Dulu, saudara-saudara, bersih bisa 15 sampai 25 juta, saudara-saudara, bersih. Sekarang bersih total. Bersih, benar-benar bersih, saudara-saudara. Tetapi lewat pergumulan itu, dia banyak berdoa, dia banyak minta pimpinan Tuhan untuk mengatasi perubahan itu. Hebatnya, saudara-saudara, lewat berbagai dunia usaha itu, dia menciptakan 17 jenis, saudara-saudara, dunia usaha di bidang atau di berbagai bidang. Salah satunya di bidang makanan, kuliner. Hebat sekali, saudara-saudara. Kalau contoh nyata, Eric Yuan misalnya. Dia lahir di Shandong, saudara-saudara, China. Dia punya pacar, jauh jaraknya 5.000 mil. Bukan 5.000 kilo lah, 5.000 mil. Lebih jauh dari 5.000 kilo tentu, ukurannya beda. Saudara-saudara, bagaimana caranya supaya dia bisa tetap berkomunikasi dengan pacarnya itu? Dia buat aplikasi, namanya Zoom Meeting. Sebelum pandemi, Zoom Meeting itu ditawarkan ke perusahaan-perusahaan besar. Ditolak, tidak dihargai. Akhirnya dia buat sendiri perusahaan kecil-kecilan. Zoom Meeting. Masa pandemik, semua menggunakan Zoom Meeting. Eric Yuan menjadi orang kaya baru. Termasuk orang terkaya di Amerika. Hebat luar biasa. Sampai hari ini, Zoom Meeting digunakan. Gereja-gereja pun menggunakan Zoom Meeting ini. Saudara-saudara. Artinya, bahwa masalah dan pergumulan dapat dibuat oleh Allah untuk menyatakan kemuliaan. Masalah dan pergumulan dapat dibuat Allah untuk melihat daya kreatif kita semakin berkembang, semakin tajam. Inovasi dalam setiap dunia usaha. Itu sebabnya saudara-saudara, jangan berhenti berusaha, jangan berhenti berkarya. Katakan amin. Sesulit-sulitnya, sesukar-sukarnya masalah hidup, jangan berhenti. Katakan amin. Itu penting sekali. Kalau saudara melihat gambar ini, yaitu sepeda. Dulu kita punya sepeda zaman dulu ya saudara-saudara. Dari seluruh kampung hanya papa kita yang punya sepeda. Bangganya luar biasa saudara-saudara. Tetapi sekarang sudah begitu maju. Ada motor listrik. Sekarang ada mobil listrik sekarang. Saudara jangan berpikir negatif untuk hal itu. Saudara gunakan. Jangan memusuhinya. Jangan menolaknya. Kita akan rugi, saudara-saudara. Bayangkan, kalau dari Bandung ke Jakarta, naik sepeda, mati. Lebih baik naik mobil Kijang Innova dong. Lebih cepat, hanya 1,5 jam atau 2 jam saja sampai. Kalau naik sepeda, berapa minggu, saudara-saudara. Lagi pula sampai Jakarta sudah ngos-ngosan dan hampir mati, saudara-saudara. Kalau kita mempertahankan sepeda dan tidak mau berubah, ada yang tidak beres dengan kita.
Kita tidak mau berubah berarti. Kita tidak mau kemajuan berarti. Kita tidak mau diubahkan Tuhan berarti. Kita menjadi orang Kristen yang menolak perubahan, menentang perubahan. Akibatnya kita sendiri yang susah. Sama halnya dulu kita punya mesin tik tuh begitu bangga. Sekarang saudara-saudara penuh punya laptop saudara-saudara. Mesin tik setiap ngetik saudara ada kesalahan di tip X. Kalau kesalahannya terlalu banyak digulung-gulung kertas dibuang ke tong sampah. Banyak pohon yang ditebang saudara-saudara akibat buat kertas. Sekarang pakai laptop, kirim surat pun tidak pakai kertas, pakai email. Media-media begitu hebat sekarang dengan berbagai fitur-fitur yang baru. Wow, luar biasa. Itu sebabnya pada masa-masa seperti ini, saudara-saudara, tanggapi perubahan dengan positif. Ayo tanggapi perubahan dengan positif, jangan negatif. Ayo tanggapi perubahan dengan positif, dengan iman yang positif, dengan perkataan yang positif, saudara, dengan tindakan yang positif, dengan pikiran yang positif. Ayo, saudara-saudara, jangan mencurigai, jangan kecewa, jangan bersungut-sungut, jangan lemah, saudara-saudara. Ayo maju di dalam Tuhan. Pada saat saudara-saudara melihat kayu gelondongan seperti ini, apalagi ada di depan rumah, kayu gelondongan seperti ini, tentu sangat mengganggu. Juga tidak bernilai harganya. Sama seperti kita mungkin hari-hari ini. Hanya seperti kayu gelondongan ini. Tidak berharga. Tidak berarti. Banyak mengganggu. Kalau dipindahkan perlu dana besar. Orang-orang upahan. Saudara-saudara. Maka sangat tidak berarti sekali. Tidak berharga. Tapi kalau seorang ahli seni melihat kayu gelondongan seperti ini, orang yang punya karya seni, dia menilai ini sangat mahal. Dia bisa membentuk, dia bisa mengukirnya menjadi hiasan yang hebat, saudara-saudara. Itu sebabnya mungkin saudara dalam keadaan putus asa saat ini. Seperti kayu gelondongan yang tidak berarti, yang sering banyak menyusahkan orang, mengganggu orang. Atau yang tidak ada sesuatu perubahan, saudara-saudara. Mari datang kepada Tuhan, Sang Seniman Agung itu. Jangan menyerah saat diproses Tuhan. Jangan putus asa saat diproses Tuhan. Karena waktunya belum selesai. Prosesnya belum selesai. Tetap antusias di dalam Tuhan. Karena Tuhan memproses pasti indah pada waktunya. Saudara-saudara. Saya menonton sebuah video tentang mengukir ini. Itu sebabnya saya screenshot kayu gelondongan ini. Yang akhirnya saya screenshot juga hasilnya ini. Ternyata saudara-saudara, pada saat kayu gelondongan itu diukir menjadi sebuah ukiran beruang, ini sangat mahal sekali harganya. Belasan juta, saudara-saudara. Padahal kayu gelondongan itu sangat tidak berarti. Setelah ada di tangan ahli seni, akan berbeda. Saya berkata kepada Bapak Ibu Saudara sekalian, jika hidupmu ada di tangan ahli seni yang bernama Yesus Kristus, Sang Kreator itu, dia kreatif membentuk saudara jadi seperti yang dikehendakinya. Pasti indah, pasti sempurna. Katakan amin. Itu sebabnya saudara-saudara, pada saat Tuhan memproses kita, perubahan itu mengikis karakter kita. Sehingga karakter itu semakin indah, semakin mulia, semakin sempurna. Seperti karakter Kristus. Perubahan itu menuntun kita sejalan dengan kehendak Allah. Perubahan itu menuntun kita dan membuat kita mencapai tujuan Allah. Jadi saudara-saudara, jangan takut. Setiap dari kita dilahirkan dan hadir di bumi ini, tentu ada rencana Allah tidak sia-sia. Ada rencana Allah yang mulia dan indah. Ada tujuan Allah yang sempurna. Ada kehendak Allah di dalamnya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Biar Tuhan mengukir hidupmu menjadi indah. Jadi Pak Apin, apa yang harus saya lakukan? Senyum kembali, berkarya kembali, lakukan semua kegiatan dengan baik adanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Pak Apin, bagaimana menghadapi perubahan yang mengandung banyak resiko ini saya lakukan. Saudara-saudara, saya memberi panduan paling tidak ada 5 bagian penting dalam menghadapi banyak resiko dan perubahan berbagai pergumulan di sepanjang 2021 akibat tahun 2020 masa pandemik ini. Saudara-saudara, kita harus tetap ada di dalam Tuhan.
Tetap ada dalam Tuhan. Jangan keluar dari jalur kehendak dan rencana Allah. Katakan amin. Yusuf separah-parahnya juga indah pada waktunya. Daniel mengalami berbagai perubahan. Separah-parahnya juga dia akan menjadi orang yang indah di mata Tuhan. Menjadi orang selalu, saudara-saudara, nomor satu setelah raja-raja pada zaman Daniel itu, saudara-saudara. Yang kedua, kita harus tetap percaya. Percayai Tuhan, saudara-saudara. Dia masih ada. Percayai Tuhan. Dia masih bergerak, masih berkuasa, masih bertata. Percayai Tuhan. Dia masih mengasihi saudara dan mencintai saudara. Percayai Tuhan, dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Percayai Tuhan bahwa di balik segala kemelut masalah perubahan yang terjadi dalam hidup kita, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Katakan amin. Allah turut bekerja untuk menyatakan keindahan. Katakan amin. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Saudara-saudara, percayailah pada saat saudara menghadapi banyak resiko, engkau berusaha tetap kreatif, tetap inovatif dalam menghadapi berbagai perubahan. Mungkin bagi dunia tidak ada harapan, mungkin bagi dunia menjadi putus asa dan lemah, tetapi bagi orang Kristen selalu ada jalan keluar. Untuk kita menjadi orang Kristen yang kreatif, bisnis kita kreatif, pelayanan kita kreatif, kita buat inovasi-inovasi baru dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Yang keempat, saudara-saudara, tetap berpikir positif. Jangan mencurigai Tuhan dengan berbagai kondisi, situasi yang terburuk sekalipun. Jangan curigai Tuhan. Kenapa? Karena ada Allah, saudara-saudara, yang tetap bisa mengatur isi dunia ini. Tetaplah berpikir positif, saudara-saudara. Di tangan Allah, engkau bisa diubah dan dibentuk. Jangan putus asa. Tetaplah antusias. Jangan menyerah. Jangan lemah, saudara-saudara. Serahkan hidupmu di bawah tangan Allah yang kuat. Serahkan hidupmu kepada Sang Ahli Seni Agung itu. Ia akan membentuk engkau seturut dengan kehendak, tujuan, dan rencananya yang indah dan mulia. Katakan amin. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berdoa Tuhan Yesus bagi jemaat Maple Park, ya Bapa. Biarlah mereka di dalam menghadapi resiko-resiko perubahan dan goncangan-goncangan yang terjadi dalam hidup mereka. Mereka menjadi orang Kristen yang tetap ada di dalam Tuhan. Tidak keluar dari rencana dan kehendak Allah. Tuhan, engkau memberkati seluruh jemaat Maple Park ini ya Bapa, supaya tetap percaya ya Bapa, bahwa di tengah perubahan Allah membuat hal-hal yang indah, hal-hal yang baik. Karena Allah bekerja untuk mendatangkan kebaikan, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Tuhan berkati Tuhan Yesus jemaat GBI Maple Park ini, supaya tetap kreatif dan inovatif di tengah-tengah ya Bapa perubahan-perubahan besar dan pergumulan-pergumulan. Tuhan berkati ya Bapa, supaya mereka tetap berpikir positif. Masih ada Allah yang mencintai, masih ada Allah yang peduli, masih ada Allah yang berkuasa menolong kami sekalian. Tuhan tolong supaya setiap jemaat Maple Park menjadi jemaat yang tetap antusias, tetap semangat di dalam mengatasi berbagai kehidupan. Kami percaya Tuhan, segala masalah dan pergumulan kami dapat atasi, karena bersama-sama dengan Allah kami dapat melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Dalam setiap persoalan dan masalah hidup setiap anak-anak-Mu, Tuhan berkati mereka, supaya mereka dapat mengatasi berbagai pergumulan dan perubahan dalam hidup mereka, supaya mereka melihat karya Allah yang besar. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Gembala GBI Maple Park dan seluruh pengerja mengucapkan terima kasih atas pelayanan hambanya pada ibadah KTM hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan akhiri ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, dalam anaknya tunggal Tuhan Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan yang manis senantiasa dengan Roh Kudus, menyertai Bapak Ibu sekalian mulai malam hari ini bahkan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari kita percaya dan berkati Tuhan bersama-sama, katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kami dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. See you next week and God bless you.